wabarakatuh. Sahabat, salam hebat luar biasa. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah topik yang dihinggapi oleh jutaan, bahkan miliaran orang di seluruh dunia, yaitu tentang rasa malas. Nah, topik saya kali ini yaitu beberapa cara mengatasi rasa malas. Sebelum saya membahas topik ini lebih lanjut, saya mau tanya pada diri Anda, apakah Anda sendiri adalah seseorang yang pernah dihinggapi rasa malas? Atau jangan-jangan Anda sendiri adalah seorang pemalas? Sering dengar kata-kata seperti ini. Tidak enak bukan kalau kita dikatakan seperti ini. Nah, sekarang pernyataannya adalah Anda atau kita harus tahu dulu definisi rasa malas itu apa. Dan kenapa rasa malas itu menghinggapi diri kita. Ya, nah di sini malas itu adalah sesuatu yang wajar. Malas itu sesuatu cara kerja otak, cara kerja mindset. Karena kenapa? Mindset ini adalah sebenarnya kalau kita belajar dari salah satu guru motivator dunia, Anthony Robbins, setiap berkata bahwa manusia akan moving forward. Manusia itu akan bergerak maju kalau ada 2 poin. Yang pertama, gain pleasure, dan yang kedua adalah avoid pain. Nah, gain pleasure-nya adalah manusia akan bergerak maju kalau ada sesuatu yang merangsang dia dan menyenangkan dia. Akhirnya membuat dia keluar dari rasa malasnya. Dan yang kedua adalah avoid pain. Avoid pain itu menghindari rasa sakit, yaitu dia menghindari hukuman atau dia menghindari punishment. Nah, di sini membuat manusia akhirnya terpaksa dia keluar. Nah, ada kata terpaksanya. Kalau Anda tidak punya 2 poin ini, besar kemungkinan Anda sudah dihinggapi rasa malas. Dan celakanya, banyak orang pemalas. Dia tidak sadar kalau dirinya seorang pemalas. Oke, di sini saya akan membahas beberapa cara mengatasi rasa malas. Yang pertama, Anda harus membuat target atau goals yang jelas. Kalau Anda punya target yang jelas, niscaya Anda tidak akan punya rasa malas. Contoh, Anda misalkan target tahun ini, saya mau beli motor. Contohnya, Anda buat resolusi, targetnya jelas, maka Anda akan bekerja mati-matian, berjuang mati-matian untuk bisa punya motor. Contoh lagi, Anda punya target yang jelas. Saya mau lulus kuliah dengan IPK yang tinggi. Saya akan bergerak cepat supaya lebih semangat dalam belajar dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Nah, itu targetnya jelas dan Anda tidak akan bermalas-malasan kuliah dan tidak akan bermalas-malasan belajar. Contoh lain, mungkin Anda bekerja di luar negeri saat ini. Saya punya target, saya mau mengumpulkan kekayaan sekian supaya saya tidak perlu lagi bekerja di luar negeri. Nah, targetnya tuh jelas. Akhirnya Anda tidak punya rasa malas. Contoh yang paling gampang lagi adalah misalkan besok kalau Anda mau bangun pagi, Anda mau pergi keluar kota. Biasanya Anda mungkin bangunnya jam 8 siang atau jam 9 siang. Tetapi ketika Anda bangun pagi, karena ada jadwal keluar kota, Anda sudah set target yang jelas. Besok pagi saya harus bangun jam 5 pagi. Nah, Anda memberikan sebuah mindset pada otak Anda. Saya harus bangun jam 5 pagi. Nah, secara gak langsung, pikiran bawah sadar Anda merekam bahwa besok pagi ada jam 5. Targetnya jelas. Nah, akhirnya Anda bisa bangun pagi tepat sebelum jam 5 mungkin, atau Anda mungkin bangun pas jam 5. Nah, beda sama kalau Anda targetnya gak jelas. Contoh, saya berusaha bangun pagi besok, atau saya akan membuat target. Pokoknya saya ingin bangun pagi. Nah, itu gak jelas karena message-nya gak jelas. Nah, kalau target itu harus dibuat dengan jelas. Ada angkanya, ada kapannya. Intinya Anda harus membuat target yang jelas. Niscaya rasa malas Anda akan hilang. Besar kemungkinan Anda malas karena nggak punya target. Itulah cara kerja otak manusia. Ketika Anda punya target, Anda sedang dirangsang. Baik, untuk poin yang kedua, Anda harus punya yang namanya punishment atau hukuman. Tadi sudah saya bahas di awal, manusia itu akan belajar kalau besok mau ujian. Itu wajar. Manusia itu akan bergerak kalau dia takut dihukum. Manusia akan mentaati peraturan gurunya kalau misalkan dia melakukan pekerjaan ini. Kalau enggak, nanti dia kena hukuman. Sama juga, Anda semisalkan kerja, Anda besok harus masuk lebih awal. Kalau enggak, Anda dipotong gaji. Nah,
itu ada punishment. Atau Anda harus disiplin waktu. Karena apa? Kalau Anda setiap 5 menit kena denda, nah akhirnya ketika Anda bisa terbiasa terlambat, terbiasa malas, ya bangun siang, ataupun Anda tidak bekerja mengejar target Anda, besar kemungkinan karena Anda nggak punya punishment. Jadi punishmentnya tuh, hukumannya tuh seperti apa gitu. Kalau misalkan Anda sudah tamat sekolah, tamat kerja, tamat kuliah, dan lain sebagainya, Anda hari ini pasti mungkin gak punya target lagi. Anda secepatnya harus mencari pekerjaan. Kalau Anda tidak punya target lagi, besar kemungkinan Anda akan dihinggapi rasa malas. Kalau Anda dihinggapi rasa malas, bahaya. Kenapa tidak ada yang mempanis diri Anda? Nah, kalau misalkan hari ini Anda tidak punya orang tua yang mampu mensupport kondisi finansial Anda gak punya orang tua yang menghidupi Anda, akhirnya mau gak mau Anda mempanis diri sendiri kan. Kalau saya gak bekerja, saya gak makan, saya gak hidup. Akhirnya mungkin Anda terpaksa harus bekerja. Kalau gak kerja di sini, Anda terpaksa harus mencari pekerjaan, apapun itu, asal halal. Intinya, Anda akan keluar dari rasa malas. Karena apa? Rasa malas tidak membuat perut Anda kenyang. Rasa malas tidak membuat cicilan rumah Anda jadi lunas. Rasa malas tidak membuat hari ini tabungan Anda bertambah. Rasa malas juga tidak membuat Anda hari ini pekerjaan Anda menjadi lebih baik. Intinya, rasa malas bukanlah sebuah solusi. Jadi karena apa? Anda kurang mempanis atau Anda kurang menghukum diri Anda sendiri. Jelas ya? Nah, yang ketiga adalah adanya reward. Nah, reward itu artinya reward itu hadiah. Biasanya manusia akan tergerak kalau dia ada hadiah. Contoh, kita seringkali begini. Anak-anak, kalau tahun ini kamu lulus pekerjaan atau lulus sekolah, mama akan kasih hadiah jalan-jalan ke Bandung. Contohnya, atau misalkan kalau hari ini kamu belajar nilainya bagus, maka kamu akan bisa makan-makan di restoran. Nah, itu sebuah reward. Ketika sebuah reward ini Anda mau belajar, seringkali Anda mungkin rewardnya nggak jelas. Kalau Anda bekerja, rewardnya nggak jelas. Besar kemungkinan Anda akan malas. Anda tidak akan melakukan sesuatu kegiatan yang intinya membuat Anda mau tergerak. Nah, tapi kalau ada rewardnya itu jelas, hadiahnya itu jelas, Anda akan mati-matian, Anda akan menstimulasi otak Anda bagaimana supaya Anda bisa keluar dari zona nyaman, dari zona malas Anda. Akhirnya Anda akan mendapatkan sesuatu yang baru. Oleh sebab itu, sahabat semua, saya yakin dengan 3 poin dan cara ini niscaya tidak menjamin Anda keluar dari rasa malas Anda. Tetapi kalau Anda bisa menemukan 3 poin ini tadi, yang pertama target yang jelas, dan yang kedua punishment atau hukuman, dan yang terakhir yaitu adanya reward, saya yakin rasa malas Anda akan jauh berkurang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat menginspirasi Anda untuk menjalani kehidupan yang lebih semangat lagi. Kita di sini saling berbagi ilmu dan berkomunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.